Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lele Pemula. Selamat datang di channel Lele Pemula. Di sini kita akan membahas tentang beberapa cara agar kita bisa membudidaya lele dengan cara yang benar dan efisien dengan modal yang murah. Kali ini saya akan membuat beberapa video sampai beberapa minggu ke depan tentang satu pembahasan, yaitu bagaimana cara kita berbudidaya lele dari awal sampai panen, sampai caranya, kendalanya, dan bagaimana cara mengatasinya, serta pemasarannya seperti apa. Jadi simak terus videonya, beberapa part nanti akan saya bagi menjadi beberapa part. Teman-teman bisa ikuti terus dari awal sampai akhir, dan insya Allah dengan cara mengikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan, dan itu saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya, insya Allah teman-teman bisa mengikuti juga berbudidaya lele dan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Tapi yang belum sholat, teman-teman yang belum sholat silakan sholat. Yang belum sembahyang, yang non muslim ataupun yang lain, agama yang lain, monggo silahkan untuk beribadah dulu. Awali niatnya dengan niatnya ibadah ya teman-teman. Jadi dalam budidaya lele itu yang penting adalah item-item yang harus disiapkan. Jadi yang saya bahas kali ini, yang pertama adalah penentuan pasar. Di video kali ini kita akan membahas tentang penentuan pasar. Maksudnya penentuan pasar itu apa, Bang? Jadi begini, teman-teman, ketika kita memulai budidaya, berbisnis, bertani, berdagang, usaha apa saja itu, yang penting ada pasarnya dulu. Nah, begitu juga dengan lele. Budidaya lele juga harus menentukan pasar dulu, sehingga teman-teman ketika nanti panen tidak kebingungan. Nah, ini awal yang pertama saya lakukan adalah mencari pasar dulu. Maksudnya mencari pasar itu seperti apa, Bang? Contoh, kita akan mau budidaya lele, maka kita akan menjualnya kemana? Nah, salah satu pengalaman yang saya lakukan, yang ini saya yakin nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya, adalah pasar terdekat dari teman-teman semuanya. Pasar yang terdekat itu apa contohnya, Bang? Contoh, kita punya teman yang memang jualan pecel lele atau makanan yang diproduksi dari bahannya adalah lele. Entah itu warung, entah itu rumahan ya. Intinya teman-teman punya pasar dulu. Waktu pertama pengalaman saya dulu ketika saya mau budidaya lele dalam budidamboka seperti ini yang teman-teman lihat sekarang, itu sekarang ada tidak banyak ya, tapi bagi saya itu sudah pencapaian luar biasa dari 0 sampai ke 50 box sampai lebih ya. Jadi karena awalnya saya menentukan pasar, bingung ya, saya budidaya di kolam box bekas karena nggak ada uang waktu itu. Memang tidak ada biaya untuk saya sediakan untuk budidaya lele ini, hanya iseng-iseng saja. Kemudian saya tentukan pasarnya. Saya punya teman namanya Pak Zen. Dia jualan di rumah makan, dan makanan yang dijual itu ada bahan, salah satunya adalah lele. Saya tanya, Pak Zen, itu lelenya siapa yang nyuplai? Loh, kenapa, Pak? Jadi saya mau pelihara lele nih, Pak Zen. Saya bilang gitu ya. Ini cerita pengalaman, nanti buat teman-teman juga bisa ditiru maksudnya. Oh, Pak Imam bisa budidaya lele. Enggak ya, nginyu lele aja kecil-kecilan. Siapa tahu nanti panen gak ada yang ngambil kan lucu nih, Pak. Karena semakin besar lele kan semakin ribet kita menjualnya. Pasarnya tidak ada. Terus kemudian, oh ya udah, Pak, nanti panen silakan ke saya. Silakan jual ke saya. Tapi dengan ukuran 6. Nah, itu permintaan pasar. Sekilo isi 6. Saya juga belum tahu waktu itu isi 6 itu seberapa. Waktu saya lihat sudah besar, saya timbang ternyata masih kecil. Nah, itu beberapa pengalaman. Jadi yang paling pertama adalah mencari pasar. Jangan kemudian kita budidaya lele tidak ada pasarnya, nanti bingung kita ngejualnya. Paham nggih? Jadi video yang pertama yang kali ini saya tentukan untuk teman-teman, kalau mau budidaya lele tentukan pasar, cari pasar dulu. Siapa yang punya teman? Oh, teman saya ini dulu kayaknya jualan nih, warung nih, ibunya dan sebagainya. Itu yang pertama dari teman. Yang kedua, mencari pasar sendiri. Datang ke
tempat pecel lele di dekat rumah teman-teman semua, atau penjual yang bahan dasar makanannya adalah lele, teman-teman bisa datang ke situ, kemudian tanya, Bu, kalau biasanya beli lele ukuran berapa? Nah, biasanya di Bojonegoro yang untuk di warung, di masakan Padang itu ukuran 7 teman-teman, ukuran 7 per kilonya, jadi isi 7 per kilogramnya. Jadi teman-teman lebih care lagi. Tadi awalnya yang pertama pasarnya adalah temen, karena ini nggak punya temen nih yang jualan sesuatu yang berbahannya dari dasar lele, maka cari di sekitarnya teman-teman yang bukan temen ya, mungkin jualan di situ, jualan pecel lele, jualan rumah masakan Padang, datengin, kenalkan dirinya teman-teman. Bu, saya mau pelihara lele, belajar pelihara lele, nanti kalau misalnya sudah besar tolong dibeli ya. Terus kemudian harganya berapa? Nah, nanti kita akan tentukan harganya. Menentukan harga seperti apa. Oke, jadi di video pertama kali ini yang saya bahas adalah teman-teman cari pasarnya mulai dari yang terdekat. Yang kedua, cari pasarnya kalau tidak ada yang terdekat, temen yang terdekat walaupun nggak temen itu bisa tawarkan. Walaupun teman-teman belum punya lele nih, baru mau budidaya tapi sudah punya ancang-ancang. Oh, saya harus berusaha untuk benar budidayanya. Saya harus berusaha untuk hidup lele saya karena saya sudah mempersiapkan pasar duluan gitu. Jadi seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama ketika kita mau budidaya lele. Itu part yang pertama. Nanti teman-teman bisa lanjut ke part berikutnya. Pantengin terus, jangan lupa di subscribe, di follow agar nanti notifikasi video untuk teman-teman bisa ditonton di video-video selanjutnya. Ini khusus saya buat cara berbudidaya lele dan menjualnya serta kendalanya mulai dari part 1 sampai dengan part berikutnya. Nanti akan saya bikin banyak part ya. Karena nanti teman-teman kalau video terlalu lama nanti juga jenuh ya. Semoga ini bermanfaat. Tonton terus video yang selanjutnya. Nanti akan ketemu di hari-hari berikutnya. Yang pertama adalah menentukan pasar. Assalamualaikum.